Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita hari ini, hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025, tertulis di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 12. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Dia ka ari ima nakok ibana tululuk martangiang. Jala manipatna sabor nginima didak dati martangiang tu debata. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam kekristenan kita, doa adalah salah satu bagian yang sangat penting, karena kita mengaku bahwa berdoa adalah media komunikasi antara kita dengan Tuhan. Dalam doa, kita menyampaikan ucapan syukur dan pujian, menyampaikan permohonan, dan bahkan mencurahkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Berdoa adalah juga sebagai ibadah, sebagai tanda ketaatan kita yang menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan, sekaligus sebagai bukti pengakuan kemahakuasaannya. Jadi doa adalah kekuatan spiritual yang memperbaharui kekuatan iman dalam menjalani hidup, dalam menghadapi cobaan dan melawan godaan-godaan dosa. Sahabatku semua, Yesus adalah anak Allah. Selama pelayanannya di bumi dengan segala kesibukan dan tuntutan pelayanannya itu pun benar-benar hidup di dalam doa. Perlu kita perhatikan bagian yang sangat penting yang dicatat dalam nas kita hari ini. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Bayangkan, Yesus menghabiskan seluruh malam dari senja hingga fajar dalam percakapan intens dengan Bapanya di sorga. Bukan doa singkat, doa yang kita lakukan seperti sebelum tidur, atau doa rutinitas, melainkan sebuah momen di mana sepenuhnya dalam waktu yang panjang, Yesus benar-benar memberikan waktunya berdoa kepada Allah Bapa. Inilah salah satu yang sangat penting kita teladani saat ini, ketika kehidupan kita diwarnai berbagai dinamika yang cepat berubah-ubah, penuh distraksi, atau banyaknya hal-hal yang bisa mengalihkan perhatian kita, dan dalam berbagai kesibukan keseharian kita, berikan waktu untuk selalu terhubung dengan Tuhan lewat doa-doa. Ada saatnya kita harus mengambil waktu khusus berdoa di tempat khusus untuk benar-benar sendirian dengan Tuhan, karena lewat doa pribadi kita akan memperoleh semangat dan kekuatan untuk melakukan aktivitas kita, menerima hikmat dan inspirasi dalam mengambil keputusan penting dalam hidup kita. Jadi doa adalah kebutuhan primer iman kita, bukanlah aktivitas opsional yang bisa di-skip atau ditunda, melainkan bagian penting yang menjadi irama hidup dan pelayanan kita. Khusus dalam nas kita hari ini, Yesus berdoa untuk memohon bimbingan dan kehendak Allah Bapa sebelum dia mengambil keputusan penting, yaitu memilih para muridnya. Doa sepanjang malam yang dilakukannya menunjukkan betapa pentingnya keputusan untuk menentukan ke-12 muridnya. Dan inilah sebagai pengingat bagi kita, bahwa sebelum mengambil keputusan, mintalah selalu tuntunan Tuhan, supaya kita benar-benar menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak Tuhan Allah. Sikap ini juga menunjukkan bahwa ketika kita berdoa memohon hikmat dan tuntunan Allah dalam keputusan kita, itu berarti kita sedang mengutamakan apa yang menjadi kehendak Allah dalam keputusan itu. Biarlah setiap rencana dan keputusan kita selalu didasarkan pada kehendak Allah, karena pasti apapun yang ditentukannya untuk kita jalani adalah yang terbaik untuk kita nikmati. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.